Kita kemudian kembali ke dalam rumah sakit, di mana di dalam Lin ragu-ragu tentang pakaian mana yang akan dia kenakan untuk jalan-jalan bersama Yikyu. Dia kemudian menoleh padanya dan bertanya, pakaian mana yang menurutnya paling cocok dengan tubuhnya. Namun rupanya para demit sedang menutupi telinganya sehingga hanya matanya saja yang fokus melihat tubuh wanita itu. Lin memperhatikan rahangnya yang menganga dan memberinya sentakan kecil di dahinya agar dia tersadar. Yikyu kemudian tergagap mengatakan bahwa dia akan terlihat cantik dalam balutan apapun, termasuk kain kafan. Wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan diri ke telinga pria kita dan berbisik, "Jika aku terlihat cantik dalam balutan apapun, berarti kau harus menilaiku saat tanpa busana." Komentar gadis itu membuat otak MC kita meradang. Dengan senyum provokatif, Lin berkata, "Jika kau mau, sekarang juga aku akan benar-benar melepas bajunya." Pemuda itu panik. Sembari melirik ke sana kemari, dia mengatakan bahwa ini rumah sakit dan seorang perawat bisa saja masuk kapan saja. Tetapi pada saat yang tepat, seseorang mengetuk pintu dan memanggil nama wanita itu. Seorang wanita berpakaian rapi memasuki ruangan dan meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Lin bertanya padanya, apa terjadi sesuatu? Tetapi saat wanita itu melihat posisi canggung mereka, dia menawarkan diri untuk kembali setelah ritual mereka selesai. Tetapi Yikyu menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, mengatakan bahwa dia akan menemuinya besok pagi. Lin memanggilnya untuk kembali tetapi diabaikan sehingga dia cemberut dan mengeluh bahwa MC kita berhasil lolos. Lin bertanya apa yang diinginkan asistennya karena dia tidak akan mencarinya untuk sesuatu yang tidak penting. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia datang dengan membawa dua hal penting. Yang pertama adalah tentang keluarga Qian yang menginginkan sebidang tanah. Dengan tatapan licik, Lin mengatakan bahwa mereka dapat memiliki tanah itu, tetapi dia tidak akan membuatnya mudah bagi mereka. Asisten itu mengangguk dan akan mengatakan pada mereka. Kemudian Lin menanyakan masalah kedua. Wanita itu memberitahunya bahwa seseorang bernama Xiao Chen telah tiba di kota ini. Lin langsung curiga bahwa dia datang pasti ada urusan tertentu, dan wanita itu membenarkannya, mengatakan dia bahkan mengirim sejumlah bunga. Ini membuat Lin khawatir karena jika itu benar, maka MC kita bisa mendapat masalah besar. Sementara di luar, Yikyu melihat jam tangannya dan berkata bahwa dia tidak akan terlambat di hari pertamanya sebagai dokter resmi. Tiba-tiba, di lorong itu sekelompok perawat wanita memberi selamat kepadanya atas jabatan barunya. MC kita bingung. Dia bertanya apa yang terjadi. Apakah si gendut benar-benar menepati janjinya? Salah satu gadis menunjukkan ponselnya dan berkata, semua orang melihat pengumuman di grup obrolan rumah sakit dan mengucapkan selamat lagi. Yi segera mengambil ponselnya. Dia melihat pesan pengumuman yang sama dan memastikan bahwa itu bukanlah kebohongan. Dia benar-benar dipromosikan sebagai dokter resmi kali ini. Senang dengan promosi tersebut, Yi berterima kasih kepada para perawat dan berkata bahwa dia akan membelikan teh untuk mereka semua sebagai tanda perayaan. Saat dia terus berjalan di lorong itu, dia disambut oleh dokter lain yang sama-sama mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang semua orang di rumah sakit itu memperlakukannya dengan lebih hormat. Dokter kita merenungkan bagaimana segala sesuatunya telah berubah. Dia berpikir bahwa di dunia ini hanya orang sukseslah yang pantas dihormati. Dia kemudian tiba di depan pintu kantor Direktur Baibing untuk berterima kasih secara pribadi atas kesempatan besar tersebut. Di dalam, Direktur Baibing mendengarnya saat mengetuk pintu. Dengan suara tenang dia mempersilahkannya untuk masuk. Dokter kita masuk dan berterima kasih kepadanya, mengatakan bahwa dia akan berusaha menjadi dokter yang hebat dan mengikuti teladannya. Tetapi Baibing memotong ucapannya dan menyuruhnya untuk jangan basa-basi, karena dia akan menangani pasien di klinik rawat jalan hari ini. Baibing menjelaskan bahwa seharusnya dia dipromosikan lebih awal, tetapi memberitahunya bahwa karena kurangnya pengalaman, ia harus selalu melaporkan segalanya kepadanya. Dengan senyum di wajahnya, MC kita setuju dan berjanji untuk mengikuti semua instruksinya dengan baik. Tanpa menunda waktu lagi, Baibing kembali fokus pada dokumennya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun sebelum pergi, MC kita menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dari wanita ini. Dia bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan matanya. Karena dari dekat, matanya terlihat berwarna keunguan dan sepertinya iritasi, menandakan bahwa dia kurang tidur akhir-akhir ini. Tetapi Baibing bilang bahwa ini bukan masalah besar,
Hanya saja matanya kering dan bisa diatasi oleh obat tetes mata. Yi menjadi khawatir dan menyuruhnya istirahat karena kesehatan itu sangat penting. Saat dia berpamitan dan akan pergi, Direktur Baibing tiba-tiba berdiri dan memanggil namanya. Sembari mempargoi-pargoikan kacamatanya, dengan wajah imut dia bertanya apakah Yi ada waktu luang di malam minggu nanti. Terkejut dengan pertanyaan itu, Yi menjawab, "Ya, tentu saja. Kebetulan aku tidak punya rencana di hari itu." Baibing kemudian menjelaskan bahwa pada hari Sabtu dia harus menghadiri jamuan makan dan mengajaknya untuk menjadi teman kencannya. Malam itu rumah sakit tetap beroperasi. Di kamarnya Lin Jingzi menguap karena bosan dan mengeluh bahwa tanpa MC kita, malam-malam di rumah sakit terasa sangat membagongkan. Dia kemudian bertanya kepada asistennya apakah masalah dengan keluarga Qian sudah beres. Dan Lin membenarkan hal itu. Asisten itu kemudian memberinya undangan, mengatakan bahwa pada hari Sabtu akan ada jamuan makan yang diadakan oleh Xiao Chen. Dengan senyum mengejek, Lin berkomentar bahwa kelompok mereka rupanya akan membuat keributan besar tanpa alasan. Tanpa minat sama sekali, dia bilang bahwa dia merasa semua itu sangat membagongkan dan membuang undangan itu tanpa peduli. Namun, asistennya mengatakan bahwa dia punya beberapa informasi yang mungkin membuatnya berubah pikiran untuk datang ke acara tersebut. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahunya, dan dengan tatapan licik, dia meminta asistennya untuk membocorkan rahasia itu. Asistennya membungkuk untuk mengambil undangan yang dibuang dan mulai menjelaskan apa yang didengarnya tentang pesta itu. Sembari mengembalikan undangan, dia mengungkapkan bahwa Xiao Chen berencana melakukan sesuatu yang penting selama jamuan makan malam. Rupanya, pria muda itu bermaksud melamar Direktur Baibing dengan berpesta pora di depan semua tamu. Dengan senyum nakal di wajahnya, mendengar kabar ini Lin mengatakan bahwa sekarang dia tidak mungkin melewatkan pesta ini. Keesokan harinya, Yikyu sudah berada di kantor barunya. Dia siap memulai pekerjaannya sebagai ahli bedah. Dia meregangkan badan dengan puas setelah menangani 35 pasien hari ini. Dia kemudian memeriksa jadwalnya, melihat bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk ditangani. Dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun pada saat itu seseorang mengetuk pintu dengan nada lelah. Ia mempersilakan orang itu untuk masuk. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata itu adalah Lin Sikyong racun. Dia meminta bantuannya dan mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan. MC kita khawatir dan segera bertanya kepadanya apa yang terjadi padanya. Mendengar ini Lin mulai tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya khawatir tentang hari pertamanya kerja. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia membawa kotak makan siang khusus untuk merayakannya. Tetapi makanannya terlihat sangat mencurigakan. Lin menawarinya tetapi Yi ketakutan, memikirkan betapa buruknya tampilan makanan itu. Meskipun begitu, Lin memaksanya dengan menyuapinya sedikit. Wajahnya yang jijik mengungkapkan segalanya tentang rasa makanan itu. Gadis itu kemudian memaksanya untuk menghabiskan semuanya dan pria malang itu kesulitan dalam menelan makanan yang ada di mulutnya. Setelah pulih dari trauma, Yi bertanya kepada Lin apakah dia mengenal pria bernama Xiao Chen. Dia menjawab, ya. Pria itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Xiao yang terkenal. Yikyu menjadi termenung setelah mendengar tentang keluarga ini karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa keluarga Xiao hanya memiliki 2 penerus, tetapi tidak ada yang berani mengganggu mereka karena memiliki dekeng yang sangat kuat. Hal ini membuat MC kita penasaran untuk bertanya lagi, siapa sebenarnya yang melindungi keluarga ini? Lin mengungkapkan bahwa pelindung keluarga itu adalah Xiao Jiu, kakak laki-laki dari Xiao Chen. Dia adalah seorang pria yang sangat ditakuti. Gadis itu menjelaskan bahwa dia adalah dewa perang sejati dan pemimpin pasukan yang terdiri dari 1 juta prajurit. Meskipun tidak sekuat saudaranya, Chen juga seorang jenius dan telah membangun kerajaan senilai miliaran dolar. Namun, Lin mengungkapkan bahwa terlepas dari segalanya, pria itu memiliki kelemahan yang sangat besar. Dia mengatakan bahwa karena saudaranya sangat kuat, tuan muda itu menjadi sangat arogan dan suka membuat ulah. Lin mengungkapkan bahwa Chen adalah cinta pertama Direktur Baibing yang itu sangat mengejutkan MC kita. Oleh karena itu Lin memperingatkannya untuk menjauh dari Baibing karena tuan muda itu posesif dan tidak akan menyukainya. Yi mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Lin menyela dengan kecewa bertanya, apa jangan-jangan kau sudah jatuh cinta padanya? Yi menjadi bingung. Dia mengatakan bahwa dia hanya penasaran.
Tetapi wanita itu tidak mempercayainya dan cemburu. Dia kemudian mengatakan bahwa saat ini dia sangat marah dan konsekuensinya akan berat, membuat MC kita meminta maaf kepadanya. Namun Lin mengatakan bahwa dia tidak menerima permintaan maaf darinya. Dengan senyum nakal, dia meminta ciuman sebagai imbalan atas maafnya. Terkejut dengan permintaan mendadak itu, Yi pun melarikan diri sementara Lin mengejarnya di rumah sakit. Kita melihat apartemen Direktur Baibing di malam hari. Sebuah gedung yang besar dan sangat mewah. Di dalam, Yekyu mengenakan setelan jas yang dibeli oleh ibunya dengan pengorbanan besar. Dia kemudian mengetuk pintu dan mengumumkan bahwa dia akan masuk. Tetapi ternyata pintunya tidak dikunci. Di dalam dia melihat Baibing sedang prepare dan meminta MC kita untuk menunggunya di sofa. Yi benar-benar terpesona oleh kecantikan gadis itu dan hampir tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Gadis cantik itu kemudian memintanya untuk menilai penampilannya. Dan dengan canggung Yi menjawab bahwa dia terlihat sangat sempurna. Saat itu, mereka berdua tersipu malu dan saling mengalihkan pandangan satu sama lain. Tetapi situasi itu diganggu oleh seorang sopir yang memberitahu mereka bahwa mobil mereka sudah siap. Setelah itu, mereka memasuki mobil mewah dan melaju kencang ke acara tersebut. Sesampainya di sana, tempat itu dipenuhi orang-orang kaya dan penting. Semuanya berpakaian sangat rapi dari semua kalangan kelas atas. Setibanya di sana, MC kita mengira bahwa ini hanya akan menjadi makan malam sederhana. Tetapi dia menyadari bahwa ternyata inilah dunia orang kaya yang sebenarnya. Baibing kemudian mendekat sembari menggandeng tangannya agar mereka bisa berjalan bersama. Sambil tersenyum, dia mengajukan permintaan yang tak terduga dengan memintanya untuk menjadi pacarnya hanya untuk malam ini saja. Membuat Yi benar-benar terkejut. Dia panik karena memikirkan tunangannya. Dan betapa salahnya jika hal ini dilakukan. Sesampainya di pintu masuk utama, beberapa petugas keamanan membungkuk memberi hormat kepada mereka. Pada saat dia menyerahkan undangan kepada penjaga, staf tersebut menjelaskan bahwa nama Yikyu tidak ada dalam daftar. Oleh karena itu mereka melarang MC kita untuk masuk. Mendengarnya, Baibing menjadi marah dan mengatakan bahwa dialah orang yang membawanya ke pesta ini. Pada saat itu 3 pemuda muncul dan yang di depan mengenalinya dengan senyum mengejek. Pria itu mulai memprovokasi MC kita. Tetapi Baibing memotongnya dan menyuruhnya untuk menjauh darinya. Ye kemudian bertanya kepadanya siapa orang-orang itu. Baibing menjelaskan bahwa dia adalah Feng, salah satu dari 4 tuan muda yang keluarganya memiliki hotel. Yang berambut panjang bernama Lian. Tuan muda ini memiliki kekayaan 10 miliar dan yang tertua bernama Joha. Pemimpin kelompok yang keluarganya memiliki bisnis nyata bernilai lebih dari 100 miliar. Yekyu kemudian menyadari bahwa satu orang sudah hilang. Dan dia bertanya, di mana tuan muda keempat berada? Baibing mengungkapkan bahwa yang terakhir bernama Wang Sihuan. Seorang miliarder yang tidak menginginkan bisnis keluarga dan memilih menjadi seorang profesor. Dia menambahkan bahwa dia adalah orang yang serius namun rendah hati. Sangat berbeda dari ketiga pria lainnya. Yekyu terkesan dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Baibing sehingga bisa mengenal begitu banyak orang berpengaruh? Baibing kemudian memperingatkannya untuk berhati-hati karena 3 orang itu bukan orang baik dan lebih baik tidak membuat masalah dengan mereka. Ketiga figuran itu kemudian berkomentar bahwa pesta ini dibuat oleh Xiao Chen untuk tunangannya. Dan dia jelas tidak bisa masuk dengan membawa pria lain. Tiba-tiba seorang pria di tengah menghalangi jalan mereka. Dia mengatakan bahwa anjing liar tidak diizinkan masuk. Pasangan kita terkejut dengan keberanian darinya. Baibing bertanya, apa maksud dari ucapanmu itu? Dia kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa hanya orang penting yang bisa memasuki tempat ini. Baibing sama sekali tidak terprovokasi oleh kata-katanya. Dia bertanya kepadanya tentang saat-saat di mana dia bisa membawa seorang wanita ke sebuah pesta. Pria itu menjawab dengan senyum bahwa hari ini berbeda. Dan itulah mengapa mereka tidak membawa siapapun. Tetapi Baibing berbalik sembari memegang lengan MC kita dan mengumumkan bahwa jika memang begitu, mereka akan pergi dari tempat ini. Tetapi tiba-tiba, sebuah suara misterius memanggil Yikyu dan bertanya, apa yang Dr. Yi lakukan di sini? Yi terkejut dan segera berbalik karena dia mengenali suara itu. Yi memanggil pendatang baru itu sebagai Raja Naga dan seorang pengawal setianya bernama Zhao Yun. Sebelum berjalan, Raja Naga menatap pria kita dengan heran. Dia tidak mengerti bahwa tumben-tumbenan Yikyu ada di tempat seperti ini.
Ketiga pemuda itu segera mengubah sikap mereka dan menyapa pria tua itu dengan penuh hormat. Pria tua itu kemudian menjabat tangan pemimpin mereka dan mengatakan bahwa mereka sekarang telah dewasa dan sudah menjadi pengusaha. Segera setelah itu, dia menoleh ke MC kita dan bertanya, "Apa kau juga datang ke pesta ini?" Ia menjawab bahwa dia sedang menemani seseorang tetapi ditolak masuk dan sekarang mereka akan pergi. Mendengarnya membuat Raja Naga tertawa. Dia berkata bahwa di kota ini tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi saudaranya. Dia kemudian menoleh ketiga pemuda berbahaya itu dan bertanya, "Apakah aku boleh membawa saudaraku untuk masuk?" Ketiga orang itu panik. Mereka tergagap sembari mempersilakan mereka untuk masuk. Pada akhirnya mereka mengundang rombongan kita untuk masuk dan jangan hanya berdiri di pintu itu. Salah satu dari mereka khawatir karena jika Tuan Xiao Chen melihat MC kita, mereka pasti akan celaka. Yang lain berkata bahwa jika dokter rendahan seperti Yikyu bisa menggagalkan acara pertunangan ini, maka dia layak disebut sebagai dokter beruntung dan akan menjadi tontonan yang menyenangkan untuk mereka. Pria gimbal berkata bahwa salahkan saja Raja Naga karena telah membawanya masuk. Dia menyeringai jahat, mengantisipasi bahwa hal buruk akan terjadi. Setelah itu ketiga pemuda itu mulai berbisik-bisik dengan rencana mereka. Di dalam aula dipenuhi dengan orang-orang kaya dan serba mewah. Tiba-tiba seseorang mengumumkan bahwa mobil Tuan Xiao Chen baru saja tiba. Pria bersanggul tinggi bergegas menyambut tuannya dengan senyuman. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Gadis pirang bergaun merah keluar dari mobil itu dan menyuruhnya untuk menyingkir. Sembari memegang segepok uang, gadis pirang itu menatapnya dan berkata, "Apa ini cukup untuk membuatmu menyingkir?" Pria itu marah dan bertanya, "Siapa kau? Dan di mana Tuan Xiao berada?" Tepat setelah itu seorang pria berambut putih muncul dan kita mengetahui bahwa dia adalah kepala pelayan keluarga Xiao. Di hadapan sang ketua pelayan, pria bersanggul itu segera mengubah nada bicaranya dan bertanya, "Maaf Tuan, apa Anda tahu di mana Tuan Xiao berada?" Pria tua itu menjawab bahwa tuan mudanya sedang mempersiapkan hadiah pertunangan dan akan segera tiba. Mendengarnya pria itu senang bahwa semuanya telah dipersiapkan dengan sempurna untuk menyenangkan tamu kehormatan. Dia kemudian menunjuk gadis pirang itu dan bertanya, "Siapa wanita ini?" Kepala pelayan memperkenalkannya sebagai wanita muda dari keluarga Qian. Pria bersanggul memiliki kenangan buruk tentang keluarga wanita ini soal putranya yang telah diculik seseorang. Tiba-tiba kepala pelayan melotot padanya dan dengan marah dia berkata, "Jaga mulutmu," sehingga membuatnya tersentak ketakutan. Gadis itu kemudian bertanya kepada pria tua itu, "Kapan Kaisar Chen akan tiba?" Pria tua itu menjawab bahwa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Wanita itu kesal dan mengumumkan bahwa dia tidak akan menunggunya dan akan segera masuk ke dalam. Sementara pria bersanggul menawarkan diri untuk mengantarnya. Nona Qian berbalik dan bertanya, "Apakah kau salah satu dari 4 tuan muda Jiangzhou?" Dia memperkenalkan dirinya dengan bangga dan memanggil kedua temannya untuk menyambut tamu tersebut. Salah satu pria itu mendekat dan menawarkan sebuah produk. Namun Nona Qian menyuruhnya pergi karena menawarkan sesuatu yang begitu murahan. Seorang lagi kemudian memperkenalkan dirinya kepada gadis itu dengan tatapan serius, sehingga membuat Nona Qian menjadi gugup. Matanya berbinar-binar sembari memuji ketampanannya. Nona Qian mendekat sembari mengatakan bahwa gelar tuan muda hanyalah sebuah nama dan dia tidak peduli. Yang pasti saat ini aku sedang jatuh cinta. Pria yang tidak dikenal itu kemudian menyarankan agar pria bersanggul menjadi pendampingnya saja karena dia juga jomblo. Tetapi Nona Qian mengatakan bahwa hatinya sudah terpikat olehnya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi teman kencannya untuk malam ini. Sebelum mereka bergegas masuk, temannya memintanya untuk menjaga wanita itu dengan baik. Pria tak dikenal itu bertanya-tanya, apakah dia kira aku ini seorang pelayan? Mereka berdua kemudian pergi. Saat berjalan, pria itu berpikir bahwa wanita ini bahkan lebih menjijikan daripada temannya. Sementara itu Raja Naga berjalan melewati aula dan disambut oleh semua tamu. Saat berjalan, 2 gadis cantik memperhatikan MC kita dengan kagum. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa dia cukup tampan. Sementara yang lain memintanya untuk terus bermimpi karena teman kencan pria itu jauh lebih cantik dan elegan daripada mereka. Saat itu Yikyu meminta maaf kepada Bai Bing karena telah membuatnya mengalami situasi seperti itu di pintu masuk tadi. Bai Bing mengatakan kepadanya untuk jangan khawatir. Tidak apa-apa dan lagi pula itu bukan salahnya.
Yi kemudian bertanya apakah Bai Bing pernah ke pesta seperti ini sebelumnya, dan gadis itu mengatakan tidak pernah. Dengan gugup dia mengatakan bahwa dia juga khawatir akan mempermalukannya di pesta ini. Sembari memegang tangannya, MC kita menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia akan membimbingnya. Dan jika Bai Bing merasa tidak nyaman, mereka bisa pergi kapan saja. Pria bersanggul yang bertindak sebagai penanggung jawab acara kemudian menarik perhatian semua orang dan mengumumkan bahwa pesta akan segera dimulai. Dengan itu pintu terbuka lebar, memperlihatkan seorang pria berjas mewah yang memasuki aula megah saat namanya diumumkan. Pendatang baru itu menghadap semua orang dengan senyum percaya dirinya. Inilah tamu kehormatan yang telah ditunggu-tunggu semua orang, Tuan Muda Xiao Chen. Mendengar ini semua wanita di pesta terkesan dengan ketampanan pria itu. Chen kemudian memperhatikan para tamu dan berkomentar bahwa ada banyak wajah baru di pesta ini. Dia kemudian tertawa dan berkata bahwa saudaranya Xiaoji tidak akan pernah datang ke kota sekecil ini. Lagi pula, saudaranya dikenal sebagai dewa perang di utara perbatasan. Sebuah gelar yang sangat kuat sekaligus menakutkan. Mendengar ini beberapa pria mendengarnya benar-benar terkejut. Salah satu figuran terkesan dan berkomentar bahwa kedua bersaudara dari keluarga Xiao itu benar-benar luar biasa. Para gadis juga mengomentari ketampanan Xiaoji dan salah satu dari mereka bahkan mengakuinya untuk dirinya sendiri. Xiao Chen kemudian berbalik ke kerumunan dan berkata bahwa mereka semua beruntung karena sudah berada di acara ini. Dia kemudian berterima kasih kepada tuan rumah atas penyelenggaraan pesta penyambutan ini. Xiao Chen kemudian berhenti sejenak dan bersiap untuk langkah selanjutnya dalam pengumumannya. Saat itu dia memanggil Bai Bing sebagai tunangannya yang sedang duduk manis di kursi yang ada di tengah aula. Dengan tatapan penuh tekad, dia perlahan berjalan menuju gadis cantik bergaun putih itu. Di tangannya, dia membuka sebuah kotak kecil yang memperlihatkan sebuah cincin indah bertahtakan permata biru. Kemudian, pria itu berlutut di hadapannya sembari melamarnya di depan semua orang. Sambil memegang cincin itu, Xiao Chen mengucapkan janji suci kepada sang tunangan. Dia bersumpah untuk menghormati dan mencintainya selamanya. Mendengar ini, para tamu terkagum-kagum pada permata itu dan salah satu dari mereka bahkan berteriak bahwa itu adalah berlian. Namun, Bai Bing tetap diam dan tampaknya tidak menyukainya sama sekali. Xiao Chen bersikeras mengatakan bahwa dia tahu semua ini terjadi secara tiba-tiba, tetapi dia berjanji untuk tetap menjaganya. Tiba-tiba dia menjetikkan jarinya dan sesuatu mulai terjadi di aula. Langit-langit aula berubah menjadi langit berbintang yang indah, menonjolkan kecantikan dari sang kekasih. Air mata mulai mengalir di mata Bai Bing. Dia tampak sangat terguncang saat mulai mengingat pertemuan pertama dengan Xiao Chen. Dalam ingatannya, Xiao Chen sangat baik dan selalu perhatian padanya. Xiao Chen bahkan menawarinya minuman hangat untuk menghangatkan tangannya waktu itu. Kembali ke masa sekarang, dia berkata pada Xiao Chen bahwa seandainya keadaannya berbeda, mereka bisa saja hidup bersama. Xiao Chen mendekat dan terus memohon kepadanya untuk tetap bersamanya. Tetapi Bai Bing marah dan mengatakan bahwa ini mustahil bagi mereka untuk bisa hidup bersama. Dengan air mata di wajahnya, dia meminta agar mereka berdua berpisah saja dan hidup bahagia masing-masing. Xiao Chen yang mendengar itu dibuat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Saat itulah si pria gimbal mendekat dan mencoba mengatakan sesuatu kepadanya. Setelah mendengarnya, reaksi Xiao Chen berubah menjadi marah dan berbalik ke arah Bai Bing. Tetapi sayangnya videonya sudah berakhir cuy. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Jangan lupa berikan like dan juga bantu share sebanyak-banyaknya karena lanjutannya akan semakin seru dan semakin menegangkan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat. Dengan gembira, rasa nunggak gedur seperti Naruto, no te pernah luntur. Sudah jalan sorangan, tapi hati pino semangat juangan. Mimpi